merekrut seorang pembantu anak Yahudi. Tetangganya, Rasul punya tetangga Yahudi, butuh pekerjaan, anaknya direkrut, engkau jadi karyawanku, direkrut jadi karyawannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak Yahudi ini sakit. Apakah Nabi mengatakan Yahudi musuh Islam? Anaknya sakit, biarin saja, biar mati sekalian. Apakah seperti itu? Enggak. Nabi SAW datang menghibur keluarganya. Ya, orang sakit dijenguk. Enggak lihat ini agamanya apa, ini orang sakit, ini tetanggamu, maka harus ya diberikan haknya tetangga. Jangan kamu lihat ini alirannya apa, ini ajarannya apa, ini agamanya apa. Bukan begitu seorang muslim. Seorang muslim adalah dia konsisten dengan ajarannya, dengan agamanya, tapi dia tidak pernah merendahkan siapapun, tidak pernah memusuhin siapapun. Dia menebarkan kebaikan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang agama, suku, bangsa, ras, dan apapun. Itulah muslim. Ini jadi satu hal yang perlu diluruskan di pemahaman. Nanti akan saya jelaskan. Insya Allah singkat, mudah-mudahan barakah manfaat. Amin. Saya baru nyopir dari Solo. Ya, ngomongnya kelihatan capek enggak? Ya, karena di depan saya wajah-wajah nggak capek. Jadi nular ya, nular. Kalau depan saya wajah capek, nanti saya juga ketularan capek. Karena depannya wajah seger-seger ya, ketularan seger. Alhamdulillah. Dan muslim itu tidak pernah merubah ajarannya, tapi tidak pernah mengganggu ajaran orang lain. Keren atau nggak keren? Sehingga ketika Yahudi ini sakit, Nabi SAW menjenguknya. Coba sekarang, kok jangankan beda agama, beda golongan saja sudah perang. Oh dia nggak suka tahlilan itu orang, udah nggak usah dijenguk. Oh itu orangnya doyan tahlilan, mungkin loh ya, oknum-oknum yang apa namanya, hatinya masih sakit ini ya, beda-bedain. Oh ini Islam aliran A, oh ini Islam aliran B, oh aku Islam aliran C. Sehingga kehidupan sosial ini rusak. Nah ini belajarnya di mana gitu? Apakah itu yang diajarkan para ulama, mengajarkan kebencian, mengajarkan permusuhan, mengajarkan ketidaknyamanan, mengajarkan ketidaktenangan? Sementara Islam ini Rasulnya, utusannya, Allah sebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau, tujuannya cuma satu, menjadi pembawa kasih sayangnya Allah buat jagat raya. Jadi siapapun akan dapat sentuhan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kehidupan bertetangga, Rasul gak mengatakan kalau tetanggamu kafir ya sakit jangan dijenguk, gak ada. Kalau tetanggamu kafir, dia itu miskin, butuh duit, jangan dibantu, nggak ada. Kalau tetanggamu kafir, dalam keadaan dia ada musibah, syukurin, nggak ada. Yang ada ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau tetanggamu kafir, dia punya hak sebagai seorang tetangga. Kamu harus kalau masak, kasih masakannya. Jangan cuma kena baunya, makan durian, jangan cuma dikasih kulitnya, kirim duriannya. Kalau dia sakit, kamu jenguk. Kalau dia punya masalah, bantu selesaikan. Dan inilah yang diikuti oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang membawa Islam ke negara yang kita cintai dari awal seperti itu. Dulu di negara kita kerajaan macam-macam, bukan kerajaan Islam. Sebelum ada Islam di sini kerajaan macam-macam. Masuklah anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Hadramut. Dari Hadramut masuk ke Indonesia, awal dari Aceh dan seterusnya. Kalau yang mengatakan dari India itu setelah berikutnya, yang awal-awal dari Hadramut. Yang dari India juga anak cucu Nabi Muhammad SAW. Yang dari Hadramut ke India ke Indonesia, dari Hadramut ke Aceh terus ke Sumatera sampai ke Jawa. Dahulu kerajaannya kerajaan yang gak iman sama Allah Ta'ala. Datangnya dengan senyum, datangnya dengan akhlak, datangnya dengan ilmu, datangnya dengan nur, dengan cahaya. Maka begitu lihat, jatuh hati, mau belajar, dan berubahlah Indonesia menjadi mayoritas umat
Islam. Kenapa? Karena membawa Islam ke tanah air gak pernah beda-bedakan latar belakang seseorang. Tugasnya wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan, membagi kebaikan, tidak pernah memaksa, ngajarkan kebenaran. Selesai. Cakep kalau kita bisa begitu. Sementara sekarang satu masjid tengok kanan ke golongan beda, nyingkir dikit. Jadi ada candaannya teman saya bercanda begini, Habib, dulu itu kita kalau sholat di masjid, itu sering terjadi perselisihan bagaimana urusan merapatkan sok. Yang NU, habaib, kiai maunya sok itu ya jangan injak-injak kaki, agak renggang dikit, nyaman-nyaman saja. Ada kelompok lain kalau nggak injak kaki nggak puas, betul. Sehingga ketika kakinya diinjak, nyingkir, kakinya diinjak, nyingkir, terakhir baris injak. Pertikaian itu. Datang corona, sama corona nyingkir semua. Masya Allah, diatur sama corona, nurut semuanya. Perbedaan selesai, beda pendapat selesai, jaga jarak. Gak ada dalil lagi injak kaki, gak ada. Ya, jangan terlampurkan, gak ada. Ya, semua nurut sama dalil corona, selesai. Lah anehnya ini diatur sama corona bisa akur, diatur sama Nabi kok gak akur. Naudzubillah min dzalik. Nabi SAW mengajarkan jangan pernah musuhin siapapun, latar belakangnya model apapun. Tugasmu hanya menyampaikan, sampaikan yang benar, sampaikan. Orang boleh terima, orang boleh tolak, orang boleh suka, orang boleh gak suka. Yang penting kamu sampaikan dengan yang baik, benar, dan dengan cara yang baik. Diceritakan dalam kisah-kisahnya para wali, ada seorang sufi soleh, saya lupa namanya, nanti dicek di kitab-kitab seperti Risatul Musyairiyah dan yang lain. Sufi ini punya tetangga Majusi. Majusi ini di Indonesia alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada di Indonesia. Majusi ini penyembah api, jadi yang dia sembah api. Kebetulan dia konglomerat. Hari itu dia mengalami musibah karena semua hartanya dia belikan barang impor, perjalanan barang itu datang di jalan dirampok di tengah padang Sahara, sehingga dia tiba-tiba jatuh miskin seketika. Sufi ini punya majelis, punya pengajian. Nah coba kalau itu antum dengar nih ada orang gak iman sama Allah, tiba-tiba jatuh miskin, kena musibah, dirampok. Mungkin kita ini, mulut kita kadang-kadang ya begitu ya, mulutnya ketempelan setan dikit. Rasain si kafir itu di dunia udah sengsara, apalagi di akhirat. Ini ajaran siapa ini? Ajaran mengumpat, ajaran mencela, ajaran mencaci, ajaran memaki. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan sangat aneh kalau itu muncul dari kita yang pakai kopiah, pakai sarung, ya, pakai celana panjang, pakai baju takwa ke masjid. Aneh. Sufi ini nggak begitu. Nih lihat ajarannya para habaib dan para kiai. Ngajak muridnya, murid-muridku hari ini pengajian libur. Kaget muridnya karena nggak pernah gurunya meliburkan. Karena tetangga saya lagi kena musibah. Dia barusan dirampok habis-habisan hartanya. Yuk ikut saya menjenguk tetangga. Kita tawarkan bantuan yang bisa kita berikan. Datanglah Sufi ini ngedok rumah tetangganya. Tetangganya kaget karena tetangganya tahu ini hari jadwal pengajiannya. Kok ke rumahnya ada apa? Dibukakan pintu. Ada apa? Ya saya dengar berita begini, kami mau menawarkan bantuan yang bisa. Apa yang bisa kami bantu? Jawabannya Majusi tadi, ya saya masih bersyukur. Nih hartanya habis ya, Majusi tadi bilang saya bersyukur karena yang dirampok itu harta saya, bukan agama saya. Katanya Majusi tadi. Itu sufinya ngomong sama murid-muridnya, catat ilmu ini catat ini ilmu. Mahal, yang dirampok harta hilang nggak masalah, yang penting agama nggak hilang. Sementara kita sekarang gara-gara cari harta agamanya hilang, sholatnya hilang, puasanya hilang, qiraatul Quran hilang, gara-gara cari duit. Sufi tadi ngomong catat ini ilmu. Subhanallah, dipersilahkan masuk, duduk. Mulailah ngobrol ya, cerita. Disitulah sufinya mulai dagangan, jual barang.
Apa? Jualan surga. Karena ulama itu yang dijual surga. Wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya nyampein. Nanya sama Majusi tadi karena dilihat megang agamanya luar biasa. Kenapa kamu sembah aku? Kok nggak sembah Allah? Kami muslim nyembah Allah. La ilaha illallah. Kenapa kamu sembah aku? Nggak dicela, nggak dicaci, nggak dimaki. Ditanya kenapa? Karena pengen menyampaikan sesuatu. Maka saat itulah Majusinya menjawab jawaban yang sederhana. Ya, saya tahu nanti di neraka itu yang bakar api. Jadi kalau kita udah baikan sama api di dunia, nanti di neraka nggak akan dibakar sama dia. Oh gitu pola pikirmu? Iya. Ya udah, daripada nanti kamu di neraka tersentuh api, lebih baik sekarang juga kita buktikan. Saya menyembah Allah, nggak menyembah api. Saya menyembah penciptanya api. Kamu menyembah api 70 tahun ini. Apinya kenal sama kamu 70 tahun. Kamu muliakan dia. Coba sekarang kita uji. Masukkan tanganmu ke dalam api, aku juga akan masukkan tanganku ke dalam api. Daripada kan lebih baik dites dulu sekarang. Kalau di dunia nggak kenal, apalagi di akhirat. Kata sufinya begitu. Masuk ini ke kepala si Majusi. Oh, benar juga ya. Maka Majusi tadi melakukan ritualnya, kemudian memasukkan tangan ke dalam api. Belum nyampe ke api udah kepanasan. Teriak dia. Dia ngomong, apinya nggak kenal saya. Apinya nggak kenal saya. Saya puja-puja dia nggak kenal, tetap dibakar. Maka sufinya ngomong, udah sekarang giliran saya. Ngomong dia, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya, dengan berkat kekuasaanmu, sebagaimana engkau jadikan api dingin untuk Ibrahim, ya jadikan dingin juga untuk saya. Jangan praktek loh ya. Oh, praktek. Makomnya beda. Ini orang yang yakinnya tinggi. Kalau kita kan orang ragu-ragu. Orang ragu-ragu itu kalau nyelip mesti nabrak. Orang nyelip ragu nabrak atau nggak nabrak? Nabrak. Kalau dia yakin pede, nggak akan nabrak. Nggak boleh ragu. Nah ini coba-coba seperti ceritanya Kiai sama santri itu. Santrinya dikasih tahu, Pak Yai, kamu kalau biar nggak terlambat jalan aja di atas air. Gimana caranya Yai? Baca Bismillahirrahmanirrahim, kamu jalan di atas air. Akhirnya besoknya dia santrinya nggak pernah terlambat. Kiainya nanya, kamu kok nggak terlambat sekarang gimana? Jalan di atas air. Seperti ajaran Pak Yai, kaget Kiainya. Dicek betul memang dia jalan di atas air. Akhirnya santrinya ngundang, Yai, ibu pengen besok pagi ya sarapan di rumah saya. Ya, jadi seperti selesai majelis, selesai pengajian ke rumah saya ya, jalan aja di atas air ya, cepat kalau berputar jauh. Kata Yainya, ya cepat gue. Pergilah santrinya, kemudian giliran Kiainya, lihat kanan, lihat kiri, nggak ada santrinya kan? Ya coba-coba ya, gelap nggak dia? Gelap nggak? Bismillahirrahmanirrahim, kita gelap. Murid santrinya lebih lulus daripada habibnya, ustadznya, kiainya, karena masih ada ragu. Yang satu yakinnya total. Orang awam itu kan seringkali yakinnya total. Kita yang pinter-pinter nih kadang kebanyakan pakai akal gitu. Akhirnya ya itu, yang mantap yakinnya imannya al-yakin, al-iman kullu. Yakin itu keimanan yang sudah memuncak totalitas dalam keimanan. Maka Sufi tadi masukkan tangannya ke api, hasilnya tangannya nggak terbakar. Majusinya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Seketika itu juga meninggal. Sufinya lihat yang seperti itu langsung jatuh pingsan. Muridnya bingung, jangan-jangan gue jenazah. Dibangunkan gurunya, lama nggak bangun-bangun. Begitu gurunya bangun ditanya, guru, kenapa kok sampai guru seperti ini? Oh tadi baik-baik saja. Jawabannya, ini Majusi 70 tahun dia sembah api. Di akhir umurnya dikasih hidayah masuk agamanya Allah Ta'ala, meninggal husnul khotimah. Nah nasibku nanti bagaimana? Aku takut kalau di akhir usia aku dibalik, aku nggak selamat seperti dia. Dia sudah lulus, aku belum. Itu loh, luar biasa. Tidak pernah jelekin orang lain, selalu melihat dirinya sendiri. Yang ditebarkan hanya kebaikan. Nggak pernah beda-bedain kamu siapa gitu. Enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditegur sama Allah gara-gara ada orang minta makan ke Nabi Ibrahim. Dia nggak iman sama Allah. Nabi Ibrahim ngomong, kalau kamu iman sama Allah, saya kasih kamu makan. Kamu nggak iman, dia saya nggak kasih kamu makan. Maka orang tadi mengatakan, aku nggak butuh sama makananku. Aku nggak mau iman sama Tuhan. Pergilah orang ini. Allah menegur Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tiba-tiba Nabi Ibrahim manggil lagi orang tadi dikejar. Ayo,
rumah saya sembelihkan sapi, saya jamu makanan bla bla. Maka dijawab orang tadi, nanti dulu. Kamu tadi nolak saya, pakai syarat macam-macam. Sekarang ngejar-ngejar saya. Ada apa ini? Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, saya ditegur sama Tuhan saya. Ditegur bagaimana? Tuhanmu nyebut saya? Iya. Katanya Tuhan saya dan Tuhanmu sekian puluh tahun dia nggak iman sama aku tak pernah mengurangi makan darinya, rezekinya nggak pernah aku putus, dan aku tidak pernah untuk rezeki ngasih syarat harus iman sama aku. Kenapa kamu baru diminta makan sekali udah ngasih syarat macam-macam? Ini tadi yang kafir tadi ngomong sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhanmu bilang begitu? Iya. Ajarkan aku mau meluk agamamu. Masya Allah, indah, dia nggak pernah musuhi. Muncul kalimat Habib, tapi itu kan ada ayat walan tarḍa kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat kadang-kadang kita dengar di khutbah Jumat, di majelis-majelis, sehingga Yahudi Nasrani musuh Islam. Yahudi Nasrani musuh Islam. Dengar kata Yahudi itu musuh Islam. Ikhwani rahimakumullah, Allah nggak pernah ngajarin kita musuhin siapapun. Jelas ayatnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir. Lakum dinukum waliyadin. Islam itu jelas, gak akan nyembah ajarannya orang lain, gak akan beribadah dengan ajarannya orang lain. Silakan kamu dengan ajaranmu, aku dengan ajaranku, itu Islam. Tapi kenapa ada ayat ini? Jangan salah tafsir. Makanya jangan sekedar baca terjemahan. Nanya sama ulama, walan tarḍa ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah puas kepadamu. Walan tarḍa anka, kepadamu. Siapamu? Nabi Muhammad SAW. Yahudi Nasrani ini gak akan pernah puas dengan Nabi Muhammad SAW. Yahudi dan Nasrani yang mana? Di zaman Nabi SAW ada oknum-oknum Yahudi, ada oknum-oknum Nasrani di zaman Nabi SAW. Karena Nabi juga pernah punya teman orang-orang Nasrani yang sebagian akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW punya tetangga ya Yahudi yang anaknya akhirnya masuk Islam. Lantas Yahudi dan Nasrani yang mana? Ada oknum-oknum Yahudi dan Nasrani yang didakwahin oleh Nabi SAW dengan dakwah yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, tapi nggak mau terima ajaran Nabi SAW. Dan saat itulah Nabi sedih. Kenapa aku udah maksimal kok belum diterima? Salahku apa? Apa kekuranganku? Jadi Nabi SAW itu melihat ke dirinya, aku kurang apa? Sama Allah kemudian dikasih tahu, kamu gak kurang apa-apa. Memang orang yang itu memang orangnya begitu, tidak akan puas kecuali kamu ikut dia. Kalau kamu gak ikut dia, maka tidak akan pernah puas dengan kamu. Sehingga pemahaman ini kan sangat berbeda dengan yang kita terima, kita dengar. Betul atau betul ya? Terus gimana Habib? Gak boleh musuh siapapun, intinya itu. Tapi konsisten dengan ajaranmu, jangan ikuti ajaran siapapun. Garisnya jelas, ya garisnya jelas. Itulah makna toleransi dalam kehidupan beragama. Kita nggak ikut ajaran orang lain, tapi kita nggak akan pernah celah dan caci ajaran orang lain. Kita akan tebarkan ajaran kita dengan cara-cara yang the best yang harus kita lakukan. Ikhwani rahimakumullah. Ini baru mukadimah. Melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Rektor, mensyarahkan ya makna kita hidup bernegara, bermasyarakat itu seperti apa? Ya, maknanya seperti apa? Nah, kalau kita tunjukkan ini ajaran Islam luar biasa. Saya punya tetangga Nasrani, persis di depan rumah saya. Nasrani. Saya majelis dan pondok. Beberapa tahun silam itu saya punya kegiatan setiap tanggal 14 Syawal halal bihalal. Hari itu udah kita konsep bersama TNI, bersama Polri, bersama santri, ya akan halal bihalal sekaligus tunjukkan bahwasannya umat, umarok, ulama, TNI, Polri itu satu barisan. Tiba-tiba tetangga saya yang Nasrani, ayahnya meninggal dunia. Pusing saya. Pusingnya bagaimana? Gak mungkin saya buat acara majelis besar yang datang puluhan ribu orang, sementara tetangga saya berduka.
itu bukan ajaran guru saya. Saya nggak boleh bersenang-senang sementara di depan ada yang berduka. Akhirnya saya nanya, kalau saya yang datang nanti dia sungkan. Saya panggil Bunyai dan beberapa senior-senior, tolong datang ke sana dulu, bicara sama tetangga saya, tanya Habibnya mau batalin acaranya, mau dibatalin aja, ditunda, biar apa namanya prosesi penyelenggaraan jenazahnya tuntas semuanya. Saya akan singkirkan majelis saya karena ini hak tetangga luar biasa. Tapi jawaban tetangga saya juga indah. Makamnya akan kami buat singkat dan cepat. Acara Habibnya kan malam. Nah, acara doa kami yang biasa malam hari itu akan kami tunda saja. Dan Habibnya biar lanjutkan, jangan ditunda, jangan dibatalkan, jangan di-cancel, lanjutkan. Lo ini lo namanya hidup toleransi. Bukan begitu, paham ya? Kadang kita toleransi kebablasan, sampai meninggalkan sholat, sampai merubah ajaran kita, sampai merubah ajaran agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Tunjukkan Islammu, tunjukkan akhlakmu, tunjukkan kemuliaanmu, tunjukkan izzahmu. Jangan pernah merendahkan siapapun. Itu jadinya indahnya luar biasa. Nah, itulah yang dibawa Wali Songo. Makanya diterima, kemudian berubah, yang tadinya nggak Islam jadi Muslim. Nah, sementara sekarang kalau kita orang mau masuk Islam, lihat kita mundur. Oh, Islam kok jorok ya? Oh, kitanya nggak jalankan ajaran Nabi SAW. Saya itu, ini sorry ya pemirsa, introspeksi diri sendiri. Coba siapa kalau mau makan sama anak-anak berhenti dulu ya, baca doa. Kita berdoa. Kita diajarkan kalau mau makan doa dulu baru makan. Itu ajaran Nabi SAW. Dan itu ajaran ulama semua begitu. Gak ada di meja gelap-gelap, gak ada. Berhenti sejenak doa. Tapi